Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari filsafat ilmu. Mengenai yang pertama adalah sekilas tentang bab 1. Yang kedua, saya akan memfokuskan kepada bab yang kedua tentang pengetahuan sains. Nah, dalam kesempatan kali ini merupakan tugas dari tugas UAS, ujian akhir semester dari mata kuliah filsafat ilmu. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai bab yang pertama. Pada bab pertama ini, buku filsafat ilmu Ahmad Tafsir ini lebih menekankan tentang penjelasan antara logis, rasional, dan empiris mengenai penjelasan tersebut. Tetapi pada bab pertama juga makin ditekankan tentang logis dan rasional, perbedaan atau persamaan logis dan rasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang logis ya. Sebenarnya logis ini hampir sama ya menurut saya dengan rasional, tetapi mungkin itu hanya sekilas. Tapi ada pula beberapa perbedaan dari logis dan rasional. Pada kalimat logis itu adalah sesuatu yang masuk akal ya, yang dapat diterima oleh akal. Sedangkan yang rasional logis juga bisa mencakup kepada rasional gitu. Tetapi rasional bisa saja tidak logis gitu. Nah, pertama ya, logis itu yang masuk akal. Kemudian rasional itu yang masuk akal dan sesuai dengan hukum alam. Kemudian dari istilah tersebut muncullah istilah suprarasional. Suprarasional itu yang masuk akal tetapi tidak sesuai dengan hukum alam, jadi tidak bisa diterima dengan hukum alam. Seperti contohnya kisah Nabi Ibrahim yang akan dibakar. Nah, pada kisah tersebut secara logis tidak masuk akal gitu, tidak dapat diterima oleh akal. Pada kisah tersebut Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, padahal sifat api itu panasnya dapat menghancurkan benda dan termasuk juga manusia gitu. Tetapi kisah tersebut tidak logis, tidak dapat masuk akal, namun masuk kepada suprarasional, masuk akal tetapi tidak sesuai dengan hukum alam api yang dapat membakar, jadi tidak sesuai gitu ya. Kemudian itu pada pembahasan tentang bab pertama ya, mengenai tentang istilah logis dan rasional. Kemudian dari istilah rasional itu
muncullah istilah suprarasional, yaitu yang masuk akal tetapi tidak sesuai dengan hukum alam. Kemudian langsung saja kepada bab 2, yaitu yang akan saya tekankan di sini dalam video ini adalah mengenai tentang pengetahuan sains. Di dalam pengetahuan sains ini ada 3 cakupan yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang ontologi sains, yang kedua adalah tentang epistemologi sains, yang ketiga adalah tentang aksiologi sains. Nah, tentang ontologi sains. Ontologi sains ini lebih kepada berbicara tentang hakikat atau struktur dari sains itu sendiri. Nah, yang pertama adalah mengenai hakikat pengetahuan sains. Tentang hakikat pengetahuan sains ini, di dalam buku ini dijelaskan tentang sebuah kisah ya, tentang yang membahas tentang rasional dan empiris. Nah, rasional itu apa? Tadi sudah dijelaskan ya pada bab 1 bahwa rasional itu harus masuk akal dan sesuai dengan hukum alam gitu. Dan yang kedua adalah mencakup tentang empiris. Empiris itu apa? Empiris itu dapat dilihat secara panca indera ya, dapat dapat dibuktikan gitu. Nah, pada ontologi pada hakikat pengetahuan sains ini dijelaskan tentang 2 hal tersebut dengan dicontohkan pada suatu kampung ada 2 kampung. Yang pertama adalah kampung yang diteliti bahwa kampung tersebut orang-orangnya sehat-sehat gitu. Kemudian pada yang kedua diteliti bahwa kampung tersebut orang-orangnya tuh gampang terkena penyakit. Nah, pada kedua kampung tersebut ditelitilah apa yang menyebabkan kampung yang satu orangnya sehat-sehat, kampung yang kedua orangnya gampang sakit. Kemudian setelah diteliti, kampung yang pertama, kampung yang sehat-sehat itu mereka selalu mengkonsumsi telur. Nah, kemudian kampung yang kedua, kampung yang orang-orangnya tuh gampang sakit. Nah, di situ mereka itu orang-orangnya tidak suka mengkonsumsi telur. Nah, dari kedua kisah tersebut dapat dibuktikan secara rasional dan empiris bahwa kampung yang pertama kenapa bisa sehat-sehat, karena mereka memakan telur. Nah, telur tersebut dapat dibuktikan secara empiris, dapat dibuktikan secara nyata ya gitu, bahwa orang-orang yang mengkonsumsi telur itu kebanyakan mereka itu sehat-sehat gitu. Dan yang kedua dapat dibuktikan juga secara rasional dan empiris gitu, bahwa masuk akal juga bahwa yang tidak suka mengkonsumsi telur itu mereka tidak sehat gitu atau gampang sakit gitu. Nah, itu merupakan pembahasan dari hakikat pengetahuan sains gitu ya, tentang rasional dan empiris, tentang masuk akal dan dapat dibuktikan secara panca indera gitu. Kemudian pembahasan yang kedua tentang pengetahuan sains ini adalah tentang struktur sains gitu. Di dalam struktur sains ini ada beberapa pembahasan gitu. Yang pertama adalah tentang sains kealaman, yang kedua adalah tentang sains sosial,
Yang ketiga adalah tentang humaniora. Nah, pada pembahasan tentang sains kealaman ini dibahas tentang yang pertama adalah tentang astronomi. Di dalam astronomi ini tentang astronomi. Yang kedua adalah tentang fisika. Di dalam fisika ini membahas tentang mekanika, bunyi, cahaya, dan optik, fisika, dan nuklir. Kemudian di dalam sains kealaman ini membahas tentang kimia. Nah, di dalam kimia ini dibagi lagi menjadi pembahasan tentang kimia organik dan kimia teknik. Kemudian di dalam sains kealaman ini membahas tentang ilmu bumi. Nah, di dalam ilmu bumi ini membahas lagi tentang paleontologi, ekologi, geofisika, geokimia, mineralogi, geografi. Kemudian di dalam sains kealaman ini membahas tentang ilmu hayat. Ilmu hayat itu membahas tentang apa saja sih? Yang pertama adalah tentang biofisika, botani, dan zoologi. Kemudian tentang struktur sains ini yang kedua adalah sains sosial. Di dalam sains sosial ini ada beberapa pembahasan atau pengetahuan ya. Yang pertama adalah tentang sosiologi. Nah, sosiologi ini apa? Sosiologi itu adalah tentang sosial ya, tentang hubungan antara manusia dengan manusia yang lain gitu. Nah, di dalam ilmu sosiologi ini dibagi lagi menjadi sosiologi komunikasi, yaitu sosial komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sosiologi politik atau sosial tentang masalah-masalah politik. Yang ketiga adalah sosiologi pendidikan. Nah, kemudian di dalam sains sosial ini terdapat pembahasan tentang antropologi. Antropologi itu ilmu manusia ya. Nah, di dalam antropologi ini ada beberapa pembahasan lagi. Yang pertama adalah antropologi budaya, antropologi ekonomi, antropologi politik. Kemudian di dalam sains sosial ini tentang psikologi. Nah, di dalam psikologi ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah psikologi pendidikan, yang kedua adalah psikologi anak, yang ketiga adalah psikologi abnormal. Kemudian membahas tentang ekonomi. Nah, dalam ekonomi ini dibahas lagi tentang ekonomi makro, ekonomi lingkungan, dan ekonomi pedesaan. Kemudian di dalam sains sosial ini ada ilmu politik. Kemudian di dalam ilmu politik ini ada lagi ilmu politik dalam negeri, politik hukum, politik internasional. Nah, kemudian tentang humaniora. Di dalam humaniora ini membahas tentang seni. Yang pertama adalah seni ya. Seni itu dibagi lagi menjadi seni abstrak, seni grafika, seni pahat, seni tari. Kemudian di dalam humaniora ini terdapat tentang ilmu hukum. Yang pertama adalah hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum adat, yang bisa masuk ke sains sosial ya. Kemudian tentang humaniora ini ada ilmu filsafat, yaitu ilmu logika, etika, estetika. Kemudian tentang bahasa yaitu sastra ya. Kemudian agama itu mencakup kepada Islam, Kristen, Konfusius. Kemudian tentang sejarah itu termasuk kepada sejarah Indonesia, sejarah dunia. Nah, itu merupakan ilmu dari humaniora. Nah, langsung saja kepada pembahasan terakhir mengenai pengetahuan sains ya, yaitu mengenai tentang objek pengetahuan sains. Di dalam objek pengetahuan sains ini itu ada beberapa objek ya. Yang pertama adalah tentang rasionalisme. Nah, di dalam rasionalisme ini adalah paham yang mengatakan bahwa akal itu adalah alat untuk mencari dan mengukur pengetahuan. Tetapi di dalam rasionalisme ini tidak
tidak stuck sampai di situ saja. Di dalam objek pengetahuan ini diperlukan juga setelah rasionalisme ini adalah empirisme. Apa itu empirisme? Empirisme adalah filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris, bukti yang dapat dilihat secara nyata ya. Nah, di dalam rasional empiris ini tidak sempurna di dalam uji pengetahuan sains ini, kemudian membutuhkan positivisme. Apa itu positivisme? Positivisme adalah mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, kemudian yang dibuktikan yang logis ya, yang dapat masuk akal, kemudian dapat dibuktikan secara empiris, kemudian yang terukur gitu ya, yang dapat diukur. Kemudian di dalam positivisme ini membutuhkan metode ilmiah. Metode ilmiah ini seperti apa? Yaitu yang pertama dibuktikan secara logis, kemudian diajukan hipotesis, kemudian pembuktian hipotesis secara empiris. Nah, itu merupakan objek-objek pengetahuan dari sains. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan tentang bab yang pertama, kemudian bab kedua tentang pengetahuan sains dari buku Filsafat Ilmu Ahmad Tafsir ini. Terima kasih. Mungkin itu saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.